Strategy meaningful Mau dari dikasih kesempatan mahasiswa. perbaiki apa enggak? Coba taruh tangannya yang mau dikasih kesempatan perbaiki. Kasih tangannya. Mau ya semua ya? Mau ya? Bu Fatimah mau juga? Bu Lia Triana? Ya, kalau dikasih kesempatan saya mau, Bapak. Oke. Yang enggak mau siapa? Ada enggak? Yang bilang nggak usah aja Pak, kayak gitu aja gitu. Ada enggak? Ada? Saya mau, Pak. Hah? Saya mau perbaiki lagi, Pak. Karena Oke. harus sesuai dengan kelas. Kemarin kan saya pakai kelas 6, Pak. Oke, oke lah kalau. Strategi Bapak menghafal tuh seperti apa? Strategy pack a Penti Strategi yang Megaphone. dilakukan supaya gampang mengingat. Mengingat itu biasanya saya pulang sekolah membiasakan membaca 10 menit Hmm. sebelum melakukan kegiatan apa 10 menit. Nggak perlu banyak, 10 menit. Kemudian nanti minimal satu hari itu ada membaca sekitar 3 kali, Pak. Oke. Yang saya pernah jalankan. Oke, bagus. Jadi tidak memaksakan gitu, Pak. Belajarnya tidak memaksakan, pulang sekolah, belum lepas baju, masuk kamar, dibaca dulu. 15 sampai 10 menit, kemudian aktivitas lain. Dan nanti sore juga, ya minimal itu, Pak, 3 kali sehari dengan cara begitu. Oke, makasih. Ada nggak di sini yang punya keunikan khusus membaca gitu? Caranya gimana gitu? Ada? Yang punya tips gitu, kayak semacam tips. Saya kalau membaca supaya bisa ingat tuh kayak gini gitu. Ada? Gampang menghafal dengan caranya sendiri. Oh iya, Bu Epi, gimana Bu Epi? Kalau saya pribadi biasanya kan misalnya mau ujian nih Pak. Kalau saya itu membacanya sambil direkam Pak. Jadi ketika tidur itu rekamannya saya dengarkan. Kalau saya sih lebih lebih cepat gitu dibanding membaca terus itu agak susah. Jadi tips saya itu saya baca dulu, habis itu jadi ketika mau tidur Oke. Ketika tidur rekamannya didengerin langsung ketiduran gitu. Hah? Oke, baik. Ada tips yang lain? Ada yang punya tips? Saya Dina Yuliana, Pak. Oke, Lina Yuliana gimana? Kalau saya, Pak, ya, kalau saya itu dalam menghafal itu, kalau saya pakai make up, Pak. Jadi kalau pakai lipstick, umpamanya ini pakai lipstick, ingat tadi yang A misalnya. Misalnya ini, jadi tiap kali pakai make up, susunannya begitu, Pak. Saya kadang-kadang kan pakai make up, kalau pakai foundation gitu, diingat dulu yang A. Jadi urutan pertama yang A misalnya, kayak gitu. Saya ingatin, sambil oles, sambil saya ingatkan, begitu Pak. Karena gitu. lebih gampang itu sambil bekerja sambil ngingat gitu. Suka gitu. Apalagi kalau sambil masak, jadi yang A apa ya? Misalnya sambil buka bawang gitu. Saya liatin, tengok lagi sebentar bukunya biar kalau salah gitu dalam ingat, dalam ingat apalagi berhubungan dengan orang tua. Kebetulan P5 kemarin kita dalam P5 kan harus bertemu dengan orang tua. Kebetulan waktu itu saya oleh kepala sekolah untuk menyampaikan bagaimana implementasi kurikulum merdeka itu kita rapatkan lagi gitu dengan orang tua murid. Saya setiap konsep kurikulum merdeka itu saya ini kan Pak, saya hafal, saya ingatin biar gak salah-salah ngomong gitu. Saya belajar juga. Jadi, Baik Bu Dina, lucu juga ya. Ya, terima kasih. Internet. Saya mulai Pak ya, Kedengaran, suaranya? kedengaran. Saya baca Pak ya. Ibu Fitri adalah guru kelas 1 yang mengajar di salah satu SD swasta di Jakarta. Siswa Ibu Titi terdiri dari 22 orang. Para siswa di kelas Ibu Titi telah terlihat bersemangat setiap kali akan mulai belajar.
Mereka tidak merasa terbebani dan selalu penasaran terhadap kegiatan pembelajaran yang akan mereka lakukan setiap harinya. Para siswa di kelas Ibu Titi juga memiliki prestasi belajar di atas rata-rata. Ternyata hal ini disebabkan oleh metode mengajar yang dilakukan oleh Ibu Titi sangat menarik minat siswa untuk belajar. Mereka tidak hanya sekedar menjadi penonton di kelas, tetapi mereka selalu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ibu Titi selalu bertindak sebagai fasilitator dan mempersiapkan seluruh kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kadang-kadang siswa Ibu Titi melakukan kegiatan eksperimen, kadang-kadang melakukan observasi di kebun sekolah, sehingga mereka belajar dengan melakukan sendiri yang akan dipelajarinya. Hal inilah yang membuat siswa Ibu Titi tidak bosan setiap kali akan mulai belajar. Caranya gimana, Bu? Yang mirip banget sama bapaknya di bagian itu. Cara naruh handuknya gimana, Bu? Iya, mereka suka kalau selesai mandi itu suka naruh handuk tuh di kursi, bukan di tempat naruh handuk. Jadi kan kebetulan kamar mandi kita tidak terlalu jauh dari kursi, dari kursi tempat makan, Pak, bukan ruang tamu. Dan itu, lalu di meja makan itu di kursi kan selalu naruh handuknya di situ. Jadi setiap pagi hari kadang-kadang sih Pak, kalau mereka ingat mereka taruh, kalau nggak diingat sama numpuknya di situ. Ya enggak dari anak. Gimana kalau belajarnya begini atau gimana? Ya, gimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Saya biasanya menanyakan, senang Bu, seperti itu, karena mereka tidak merasa bosan ya Pak, hanya di dalam kelas saja, seperti itu. Dan hari sebelumnya juga untuk pembelajaran muatan lokal, saya mengajak anak-anak membuat karya dari barang bekas, dari piring telur itu. Saya ajak anak-anak untuk membuat kura-kura, saya mengajak anak mengecatnya di luar kelas. Oke, baik. Dan mereka saya rasa happy. Oke, baik, terima kasih.